Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu pada mata kuliah Struktur dan Perkembangan Tumbuhan, yaitu Ibu dosen Ramadhani Fitri, MPD. Di sini kami dari kelompok 3 yang akan membawakan presentasi tentang materi daun. Kami beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri, Ayesa Safika, dan teman saya ada Semini, ada Khairani, dan juga Aulia. Baik, langsung saja kita mulai ke materi yang akan dijelaskan oleh Khairani. Kepada Khairani dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pada halaman pertama, saya akan menjelaskan konsep dan fungsi dari daun. Yang pertama adalah konsep dari daun. Daun atau folia merupakan organ fotosintesis yang paling utama bagi tumbuhan. Meskipun batang yang berwarna hijau juga melakukan fotosintesis. Bentuk dari daun sangat bervariasi, namun pada umumnya daun terdiri dari suatu helai daun yang disebut dengan blade dan tangkai daun yang disebut dengan petiola yang menghubungkan daun dengan batang. Daun merupakan salah satu biometrik yang dimiliki oleh tumbuhan. Hal ini dikarenakan daun memiliki bentuk dan tulang yang bervariasi untuk setiap jenis tumbuhan. Daun pada tumbuhan memiliki bentuk yang bermacam-macam. Ada yang berbentuk sejajar, oval, menjari, dan lain-lainnya. Dan ada juga daun yang mengalami modifikasi, seperti pada tanaman kaktus, yang merubah daunnya menjadi duri. Dan ada yang menjadi tempat penyimpanan air. Yang kedua adalah fungsi dari daun. Fungsi daun ini, fungsi utamanya adalah sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Namun, ada beberapa fungsi lain, yaitu yang pertama, sebagai tempat penyimpanan cadangan air dan makanan. Fungsi daun selain fotosintesis ialah untuk menyimpan cadangan air dan juga makanan. Pada umumnya, tumbuhan menyimpan cadangan makanannya pada bagian akar. Tapi, pada beberapa jenis tumbuhan, makanan serta cadangan air dapat disimpan di daun. Yang kedua adalah sebagai alat untuk berkembang biak. Seperti yang telah kita ketahui bahwa perkembangbiakan pada tumbuhan ini biasanya terjadi pada bagian bunga dan jarang terjadi di daun. Akan tetapi, dalam beberapa jenis, daun ini difungsikan untuk perkembangbiakan. Misalnya, pada tanaman cocor bebek. Pada tanaman cocor bebek ini, apabila kualitas daun tidak terjaga dengan baik, maka dapat mempengaruhi hasil dari perkembangbiakan tanaman cocor bebek tersebut, sehingga menjadi turut tidak lancar. Selanjutnya adalah sebagai alat pernafasan. Tumbuhan bisa bernafas dengan menggunakan karena dalam daun ini terdapat organ yang dinamakan dengan stomata. Stomata pada daun dapat membantu tumbuhan untuk menjalankan sistem pernafasan. Apabila pertumbuhan daun ini terganggu, misalnya seperti diserang hama atau atau dicabut dengan manusia secara berlebihan, maka tumbuhan akan sulit bernafas. Lambat laun dia akan layu dan akhirnya mati. Yang terakhir adalah sebagai alat penguapan. Selain memiliki fungsi sebagai alat pernafasan, daun juga memiliki fungsi sebagai alat penguapan. Meski demikian, dalam proses penguapan, daun akan dibantu dengan kutikula. Bahkan dalam proses penguapan ini, kutikula memiliki peran yang lebih besar apabila dibandingkan dengan stomata. Meski demikian, tetap saja daun juga turut andil dalam membantu proses penguapan pada tumbuhan. Baiklah, kita masuk ke pertumbuhan daun. Perkembangan pembentukan daun dimulai dengan terbentuknya leaf buttress yang berkembang menjadi tulang daun. Dilanjutkan dengan terbentuknya dua panel daun dan plate meristem yang berkembang menjadi helaian daun secara sempurna. Jaringan sekretori akan lebih banyak ditemukan di tulang daun daripada di lamina. Teman-teman pasti bertanya, apa sih jaringan sekretori? Boleh moderator next slide, ada video. Nah, jaringan sekretori pada daun adalah jaringan atau sel yang mengeluarkan sekret seperti getah, resin, minyak sirih, nektar, dan juga lateks. Perkembangan stomata dimulai dari pembelahan sel inisial dan akhirnya terbentuklah stomata dengan sepasang sel penutup berbentuk bulat. Bisa teman-teman lihat pada slide ini adalah
video pertumbuhan dari daun. Saja ya teman-teman. Selanjutnya adalah variasi dari daun. Variasi dari daun ini bisa kita lihat, yaitu yang pertama adalah kelengkapan daun. Kelengkapan daun ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah daun lengkap dan yang kedua adalah daun tidak lengkap. Kita akan membahas daun lengkap dahulu ya teman-teman. Jadi daun yang lengkap itu bisa kita lihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah ujung daun yang berfungsi sebagai tempat keluarnya air melalui hidatoda. Perlu teman ketahui, hidatoda ini adalah lubang yang ada di ujung paling atas daun. Yang kedua adalah tepi daun, yang berfungsi untuk membuat daun menjadi lebih keras dan mengurangi penguapan air. Yang ketiga adalah helaian daun. Fungsi dari helaian daun ini adalah untuk melakukan proses fotosintesis. Permukaan helaian daun yang cukup luas ini dan mengandung kandungan pigmen hijau klorofil yang memungkinkan tumbuhan untuk menangkap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia dalam bentuk gula yang kemudian akan digunakan tumbuhan sebagai bahan makanannya. Yang keempat adalah tulang rusuk daun. Tulang rusuk daun ini adalah tulang-tulang yang berfungsi untuk menopang dan mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Tulang daun ini bisa kita sebut juga dengan rangka daun atau skeleton. Yang kelima adalah tulang daun. Tulang daun ini tidak lain berfungsi sebagai menopang helaian agar kuat dan kokoh di batang. Dan yang terakhir adalah tangkai daun. Tangkai daun ini berfungsi untuk menghubungkan helaian daun dengan pelepah daun atau batang utama di tumbuhan. Next slide. Selanjutnya adalah daun yang tidak lengkap. Pada daun yang tidak lengkap ini hanya terdapat helaian dan tangkai daun saja, seperti pada gambar helaiannya yang terletak di ujung dan tangkai yang terletak di bawah sebagai penopang dari daun. Next slide. Bentuk umum daun. Bentuk umum daun dapat dibedakan atas 4 golongan, yaitu yang pertama adalah bagian terlebar yang berada di tengah-tengah helaian daun. Yang kedua, bagian yang terlebar terdapat di bawah tengah-tengah helaian daun. Yang ketiga, bagian terlebar yang terdapat di atas tengah-tengah helaian daun. Yang terakhir, tidak ada bagian yang terlebar dari pangkal sampai ke ujung, hampir sama lebar. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Irani yang telah menjelaskan materi. Selanjutnya, materi akan disambungkan oleh Semini. Kepada Semini, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan bentuk ujung daun. Bentuk ujung daun ini terbagi menjadi 10 macam. Yang pertama yaitu runcing atau akutus, yaitu jika pertemuan tepi daun pada puncak dengan membentuk sudut lancip, maka disebut dengan daun runcing. Contohnya itu pada daun padi. Bisa teman-teman lihat pada slide ini. Yang kedua yaitu meruncing. Jika pertemuan tepi daun berada di bawah puncak, maka ujung daun disebut meruncing. Contohnya pada kembang sepatu. Yang ketiga yaitu tumpul atau obtusus. Jika pertemuan tepi daun berada di atas puncak dan membentuk sudut tumpul, maka ujung daun disebut tumpul. Contohnya itu pada sawo kecil. Ya, dan bisa teman-teman lihat pada tanaman di slide berikut ini. Yang keempat yaitu membulat. Jika pertemuan tepi daun tidak membentuk sudut atau bulat, maka disebut ujung daun membulat. Contohnya itu pada daun pegagan. Yang kelima yaitu rompang. Jika ujung daun rata itu disebut dengan rompang. Contohnya pada jambu monyet. Yang keenam yaitu terbelah. Jika ujung daun berlekuk, maka disebut ujung daun terbelah. Contohnya itu pada daun saliguri. Yang ketujuh yaitu berduri. Jika ujung daun berduri, maka disebut dengan Maucratus.
Contohnya itu pada kembang sunsang. 8 yaitu menggulung. Jika pada daun yang distalnya sempit, terdapat ujung daun yang panjang. Yang selanjutnya yaitu jarum. Jika pada daun yang bagian distalnya lebar dan terdapat ujung yang panjang seperti jarum. Setelah, saya akan menjelaskan tentang bentuk pangkal daun. Bentuk pangkal daun ini terbagi beberapa macam, yaitu pangkal daun yang tidak menyatu. Yang kedua yaitu kedua tepi daunnya menyatu. Yang ketiga ditembus batang. Pangkal daun yang tidak menyatu ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu runcing, meruncing, tumpul, membulat, rompang, berlekuk, dan hastatus. Yang kedua tepi daunnya menyatu, yaitu misalnya pada daun bangun perisai, maka pangkal daunnya disebut peltatus atau perisai. Yang ketiga, ditembus batang. Adalah jika pangkal daun tidak tumbuh menyatu dengan daun yang di hadapannya, disebut dengan connatus. Dan apabila kedua tepi daun menyatu dan mengelilingi batang, disebut dengan perfoliatus. Baiklah, bisa teman-teman lihat di sini contoh dari pangkal daun yang tidak menyatu. Baik, terima kasih kepada Semini yang telah menjelaskan materi. Materi selanjutnya itu tentang bentuk pinggir daun atau margo yang akan saya jelaskan sendiri. Jadi, tepi helaian daun atau margo itu adalah mempunyai variasi, ada yang tepinya bertoreh dan ada juga yang tidak. Nah, jadi kenapa bisa ada bertoreh atau tidaknya itu? Karena apabila meristem marginal ini berhenti pada tempat-tempat tertentu, maka terjadilah torehan-torehan pada pinggir daun. Berdasarkan tepi helaian daun ini dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu ada rata, ada yang bertoreh. Nah, berdasarkan dalam atau tidaknya torehan pinggir daun ini juga dibagi dua, yaitu ada torehan merdeka, yaitu bangun daun tidak dipengaruhi oleh torehan itu. Seringkali torehan tidak berkaitan dengan ibu tulang daun atau cabang tulang daun. Yang kedua itu ada torehan mempengaruhi bentuk, yaitu tepi daun mengubah bangun umum daun. Torehan biasanya terjadi di antara tulang-tulang cabang atau antara tulang-tulang cabang dengan tulang daun utama. Next. Nah, berdasarkan bentuk pinggir daun pada torehan merdeka ini juga dapat dibedakan ada 5, yaitu yang pertama bergerigi atau seratus, sinus dan angulusnya sama-sama runcing. Contohnya pada gambar ini adalah pada daun kumis kucing. Yang kedua itu adalah bergerigi ganda atau biseratus, yaitu jika angulus pada daun yang bergerigi mempunyai gerigi lagi. Yang ketiga yaitu berombak atau repandus, yaitu jika sinus dan angulusnya sama-sama tumpul. Contohnya itu pada gambar itu adalah daun air mata pengantin. Yang keempat adalah bergigi atau dentatus, jika sinus tumpul dan angulusnya runcing. Contohnya pada gambar yaitu adalah beluntas. Dan yang kelima yaitu beringgit atau krenatus, jika sinus lancip dan angulus tumpul. Contohnya pada gambar yaitu daun cocor bebek. Next. Berdasarkan macam torehan serta hubungannya dengan pertulangan daun sendiri, itu dibedakan menjadi 3, yaitu ada palmatilobus, yaitu berlekuk menjari, contohnya pada labu siam, dan yang kedua yaitu palmatifidus atau bercangap menjari, contohnya pada daun japak pagar, dan yang ketiga itu palmatipartitus, yaitu berbagi menjari, contohnya pada daun ubi kayu. Next. Keempat ada pinatilobus atau berlekuk menyirip, contohnya pada daun terung. Dan yang kelima itu ada pinatifidus
atau bercangap menyirip, contohnya pada daun keluwi. Dan yang keenam yaitu pada Pinatipartitus atau berbagi menyirip, contohnya pada daun kendikir. Selanjutnya itu adalah materi tulang daun. Tulang daun ini berguna untuk memperkuat daun seperti halnya tulang-tulang hewan dan manusia. Dan juga tulang daun ini berfungsi untuk transportasi zat-zat karena tulang daun itu sesungguhnya adalah berkas-berkas pembuluh yang mengangkut zat-zat dari tanah berupa air dan garam-garam, serta mengangkut hasil-hasil asimilasi dari daun ke bagian-bagian yang memerlukannya. Berdasarkan besar kecilnya tulang daun itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada ibu tulang daun atau kosta, yaitu ukurannya terbesar dan merupakan terusan dari tangkai daun. Biasanya membagi daun atas 2 bagian. Yang kedua itu adalah tulang daun lateral atau nervus lateral, adalah cabang tulang daun yang keluar dari ibu tulang daun. Percabangan seperti ini disebut juga dengan cabang tingkat 1. Jika dari cabang ini keluar cabang lagi, maka disebut cabang tingkat 2, dan begitu juga seterusnya. Dan yang ketiga itu adalah urat daun atau vena, adalah tulang daun yang amat kecil yang tersusun seperti jala atau sejajar. Next. Menurut susunan tulang daun, yang pertama itu jika tulang daun terpancar ke arah tepi daun, ada bertulang menjari, yaitu cabang tulang daun terpencar dari satu titik pada pangkal ibu tulang. Contohnya pada gambar itu adalah daun jarak pagar. Dan yang kedua itu adalah bertulang menyirip, yaitu cabang tulang keluar di sepanjang ibu tulang daun. Contohnya pada gambar yaitu daun nangka. Yang kedua, next. Jika bagian di atas atau ujung daun tulang-tulang menyatu, ada juga yang disebut dengan bertulang lurus. Contohnya itu pada daun jagung. Biasanya ditemukan pada daun rumput-rumputan. Dan yang kedua ada bertulang melengkung, yaitu biasanya ditemukan pada hampir semua Melastomataceae. Contohnya itu pada melastoma atau Melastoma malabraticum. Next, pembahasan tentang daging daun. Jadi, berdasarkan sifat daging daun dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu tipis seperti selaput, misalnya pada daun paku selaput, dan yang kedua itu seperti kertas, contohnya itu tipis tetapi cukup tegar, misalnya pada daun pisang. Dan yang ketiga itu tipis lunak, misalnya pada daun selada air. Dan yang keempat itu seperti perkamen, tipis tetapi cukup kaku, contohnya pada daun kelapa. Dan yang kelima itu seperti kulit atau belulang, atau jika helaian daun tebal dan kaku, misalnya pada daun nyamplung. Dan yang keenam yaitu berdaging, jika tebal dan berair, misalnya pada daun lidah buaya. Next. Berikut ini adalah yang sudah seperti saya jelaskan tadi, contoh-contoh daun dari sifat-sifat daging daun. Next. Permukaan daun. Jadi permukaan daun ini dibagi menjadi 7. Yang pertama itu ada licin, gundul, kasar, berkerut, berbingkul-bingkul, berambut, dan bersisik. Next. Nah, pada permukaan daun yang licin atau leafils, yaitu dia ada terbagi menjadi 3, mengkilat, yaitu misalnya pada sisi atas daun kopi dan beringin. Pada gambar itu pada daun kopi, permukaan daunnya yang licin, atau permukaan daunnya yang mengkilat. Yang kedua itu ada pada suram, misalnya pada ubi jalar. Dan yang ketiga itu adalah berselaput lilin, contohnya pada daun tasbih dan sisi bawah daun pisang. Next. Permukaan daun yang kedua yaitu gundul atau glaber, biasanya pada daun jambu air. Dan permukaan daun yang ketiga yaitu kasap, misalnya pada daun jati. Yang keempat yaitu berkerut, misalnya pada daun jorong.
Dan yang kelima yaitu berbingkul-bingkul, contohnya pada daun air mata pengantin. Jadi pada permukaan daun yang berbingkul-bingkul itu seperti berkerut, tetapi kerutannya lebih besar. Next. Yang ketujuh, permukaan daun berambut itu juga terbagi banyak. Yang pertama ada berambut, yaitu rambut pendek dan tersebar atau bulu halus dan jarang, misalnya pada tembakau. Dan yang kedua itu ada berambut panjang, rambut panjang dan lunak. Yang B ini adalah berambut kasar, yaitu jika rambut kaku jika diraba terasa kasar, misalnya pada daun gadung. Dan yang ketiga itu berambut bintang, yaitu rambut bercabang seperti bintang, misalnya pada daun waru. Dan yang keempat yaitu berambut panjang pada rambut panjang dan lunak. Yang kelima itu adalah berambut beludru, rambut pendek dan rapat. Yang keenam yaitu berambut duri, yaitu rambut amat kaku dan tegar. Yang ketujuh yaitu berambut bulu, rambut seperti bulu yakni rambut yang masing-masing berambut lagi. Dan yang kedelapan yaitu berambut empuk, yaitu rambut pendek, lunak, merapat pada permukaan. Yang kesembilan itu adalah berambut sutra, yaitu rambut tegak, rapat, lurus, lunak, dan mengkilap. Yang ke-10 yaitu berambut wolf, panjang, keriting, dan tidak teratur. Yang ke-11 yaitu berambut seperti filt, yaitu jika rambut yang kacau, tidak teratur, namun padat membentuk suatu lapisan rapat. Dan yang ke-12 yaitu berambut seperti sikat dan merapat, yaitu jika rambut kaku dan merapat ke permukaan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Aulia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sendi daun. Sendi daun adalah bagian tangkai daun atau tangkai anak daun yang membengkak pada monokotil maupun dikotil, yang berfungsi sebagai engsel untuk memungkinkan gerakan bolak-balik antara bagian daun tersebut. Nah, engsel tersebut dinamakan dengan sendi daun atau pulvinus, yang bisa juga ditemukan antara tangkai dan helaian daun atau antara tangkai dan helaian anak daun. Contohnya yaitu pada putri Melayu. Nah, terdapat beberapa jenis sendi pada daun berdasarkan mekanismenya, yaitu pulvinus primer dan pulvinus sekunder. Lalu, fungsi sendi pada daun yaitu meningkatkan efisiensi fotosintesis, mengurangi kehilangan air atau transpirasi, dan perlindungan dari faktor eksternal. Nah, ini merupakan gambar contoh tumbuhan dengan sendi pada daun. Daun penumpu ini merupakan lembaran serupa daun kecil atau tonjolan yang tumbuh ketika kuncup masih kecil. Segera tanggal misalnya pada tumbuhan nangka. Atau dapat bertahan lebih lama, misalnya pada rosa atau mawar. Dan juga dapat termodifikasi menjadi duri atau seperti pada daun biasa, misalnya pada kacang kapri. Lalu, macam-macam stipula ada. Pertama itu daun penumpu bebas, dan stipula adnate. Daun penumpu ini melekat pada kanan kiri pangkal tangkai daun, dan daun penumpu yang berdekatan menjadi satu di dalam ketiak daun. Lalu ada stipulae petiola, dua stipula berdekatan menjadi satu dengan berhadapan dengan tangkai daun. Yang terakhir yaitu dua stipula yang berdekatan terletak di antara dua tangkai daun. Biasanya terdapat pada daun yang duduk berhadapan pada satu buku, misalnya pada isora atau asoka. Next. Selain itu, pada daun penumpu ini juga terdapat selaput bumbung. Selaput bumbung ini merupakan selaput tipis berbentuk tabung yang menyelubungi atau mengelilingi pangkal suatu ruas batang, dan sering dianggap sebagai daun penumpu. Misalnya pada Polygonum Artocarpus integra dan Ficus. Lalu, next. Ini contoh tumbuhan dengan daun penumpu, yaitu daun
Yang pada Cecropia peltata, daun penumpunya membungkus kuncup. Kedua yaitu daun penumpu pada nangka yang meninggalkan bekas berupa cincin. Lalu ada dua pasang daun penumpu cempeda yang tua coklat dan hampir retak, yang mudah hijau berambut, seperti yang ada di gambar. Next. Lalu ada juga daun penumpu pada mawar yang melebar di pangkal tangkai daun. Lalu ada penumpu antar tangkai pada tumbuhan soka. Baik, terima kasih kepada Aulia yang telah menjelaskan materi. Itu saja materi dari kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bagi pertanyaan kalian di forum diskusi. Baiklah, kami tutup presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.